Bayangkan dunia di mana penderitaanmu menjadi pupuk bagi orang lain untuk tumbuh. Inilah dunia yang diperingatkan oleh Arthur Schopenhauer, sang filsuf pesimis yang menilai relasi antara pria dan wanita sebagai arena permainan yang penuh ilusi dan manipulasi. Menurutnya, perempuan memiliki kecenderungan kesadar atau tidak untuk memanfaatkan penderitaan pria sebagai ladang subur demi kepentingan pribadi. Dalam pandangan ini, luka-luka emosional yang kau rasakan justru bisa menjadi fondasi bagi orang lain untuk membangun kekuatan, kebahagiaan, atau bahkan superioritas mereka. Di tengah arus modern yang menuntut kita untuk memahami dinamika gender secara lebih seimbang, peringatan Schopenhauer ini terdengar sinis, bahkan cenderung kontroversial. Namun apakah benar bahwa perempuan bisa bertumbuh di atas penderitaan pria? Atau ini hanya bias seorang filsuf yang getir dengan kenyataan hidup? Mari kita telusuri lebih dalam peringatan ini dan temukan benang merahnya bagi kita yang hidup di zaman modern. Pertama, pandangan pesimis Schopenhauer. Dalam pusaran kesadaran manusia yang tak pernah berhenti bergejolak, Arthur Schopenhauer berdiri sebagai sosok yang tak gentar menghadapi kegelapan yang mengintai di setiap sudut kehidupan. Baginya, dunia bukanlah panggung keindahan yang penuh harapan, melainkan panggung sandiwara di mana manusia, terutama pria, terjebak dalam permainan ilusi yang menyakitkan. Di balik tirai relasi pria dan wanita, ia melihat sesuatu yang lebih muram, sebuah permainan halus yang memanfaatkan penderitaan pria sebagai tanah subur bagi keuntungan yang lebih besar. Schopenhauer memandang perempuan sebagai entitas yang seringkali, entah disadari atau tidak, menjadikan penderitaan pria sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan mereka sendiri, baik secara emosional, psikologis, maupun material. Dalam relasi ini, penderitaan pria bukan sekadar luka, melainkan sebuah persembahan yang diam-diam dikorbankan agar pihak lain bisa meraih keunggulan atau sekadar memuaskan rasa lapar akan dominasi. Relasi itu dalam kacamata Schopenhauer mengandung dinamika yang tidak setara. Pria yang menanggung beban dan perempuan yang tak segan meraih keuntungan darinya, seolah-olah penderitaan pria adalah lahan yang bisa dieksploitasi demi tumbuhnya kekuatan atau rasa berkuasa di pihak lain. Ia tak menulis ini sekadar sebagai sindiran atau kemarahan, melainkan sebagai refleksi atas sifat manusia yang pada dasarnya penuh ambivalensi. Ada kejujuran pahit dalam kesadaran ini. Di balik senyum dan kasih sayang yang ditawarkan, tersembunyi potensi manipulasi yang bisa saja mempermainkan rasa sakit pria untuk kepentingan pribadi. Kesadaran ini seolah mengingatkan kita bahwa relasi pria dan wanita bukan hanya panggung cinta, melainkan juga arena di mana penderitaan kerap menjadi mata uang yang tak terlihat namun sangat berharga. Dalam kerangka pemikiran ini, Schopenhauer seakan berbisik kepada jiwa-jiwa yang siap mendengar. Waspadalah, sebab penderitaanmu bisa menjadi fondasi bagi orang lain untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk merebut sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu sendiri. Pada akhirnya, kegelapan ini mengajarkan satu hal, bahwa di dunia yang tak adil ini, penderitaan bisa menjadi komoditas dan hanya kesadaran dirimu sendiri yang bisa membebaskanmu dari jerat permainan itu. Kedua, perempuan sebagai penguji kesabaran pria. Dalam labirin kehidupan yang penuh teka-teki, di mana cinta sering dipuja sebagai puncak kebahagiaan, Schopenhauer menyingkap tabir gelap di balik relasi pria dan wanita. Ia melihat perempuan bukan sekadar sosok yang menunggu untuk dicintai, tetapi sebagai penguji kesabaran pria yang paling lihai. Di matanya, perempuan memiliki bakat istimewa dalam menuntut lebih banyak perhatian, lebih banyak pengorbanan, lebih banyak energi. Seakan-akan kesabaran pria adalah sebuah tambang yang tak ada habisnya, siap digali tanpa rasa lelah. Tuntutan ini, meski sering terbungkus rapi dalam bentuk kasih sayang atau kebutuhan emosional, perlahan menimbulkan beban yang sulit diukur oleh logika. Pria, dalam keheningan malam sering mendapati dirinya terjebak dalam labirin pengorbanan, di mana setiap langkah yang diambil justru memperdalam jurang penderitaan yang diam-diam digali oleh tangan-tangan halus yang tampak penuh cinta. Disinilah letak kejeniusan manipulasi yang, menurut Schopenhauer, kerap luput dari kesadaran pria. Ia mencatat, dalam setiap permintaan akan perhatian terdapat benih rasa sakit yang jika dibiarkan tumbuh dapat menjadi tanaman subur bagi pihak lain. Kesabaran pria yang terkikis oleh permintaan tiada henti secara tak kasat mata memperkaya posisi perempuan, memberinya rasa kuasa, kekuatan, bahkan keunggulan dalam permainan relasi.
Pria tanpa sadar sering mengorbankan dirinya di altar pengharapan, berharap bahwa cinta akan menghapus penderitaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Penderitaan itu menjadi bahan bakar bagi perempuan untuk memperkokoh pijakan emosionalnya, menegaskan bahwa posisi mereka layak untuk dipertahankan, diperjuangkan, bahkan dimenangkan. Dalam cermin pemikiran Schopenhauer, relasi ini adalah panggung di mana pria diuji tidak hanya oleh keadaan, tetapi oleh kecerdikan perempuan dalam menuntut dan mengambil. Ia memperingatkan bahwa di balik setiap permintaan yang terdengar wajar, bisa saja tersembunyi kebutuhan yang memakan kesabaran hingga tulang sumsum. Dan disitulah tragedi bermula. Pria yang tak menyadari bahwa penderitaan yang ia pikul justru memberi kehidupan bagi pihak lain. Pada akhirnya, kesadaran ini tidak bermaksud untuk membenci, tetapi untuk membangunkan jiwa pria agar melihat bahwa penderitaan yang mereka alami bisa menjadi tanah subur bagi manipulasi. Di balik senyum yang menenangkan, kadang tersembunyi tangan yang siap mencabut benih kesabaran untuk kemudian menanamnya menjadi pohon kekuasaan. Inilah tragedi manusia, bahwa cinta yang semestinya menyatukan justru bisa menjadi arena di mana penderitaanmu menjadi mata uang bagi orang lain untuk tumbuh. Ketiga, thriving on pain, tumbuh lewat penderitaan. Dalam pusaran realitas yang seringkali menipu, di mana kasih sayang kerap diklaim sebagai landasan hubungan yang tulus, Schopenhauer menyingkap sebuah kebenaran getir yang luput dari perhatian banyak orang, bahwa penderitaan pria dalam banyak relasi justru menjadi pupuk yang menyuburkan kekuatan perempuan. Seakan-akan rasa sakit pria menjadi ladang yang siap dipanen untuk memetik buah keuntungan, emosional, psikologis, bahkan material. Ia melihat perempuan sebagai makhluk yang, entah disadari atau tidak, kerap menemukan jalan untuk bertumbuh justru saat pria berada di titik rapuh. Di saat pria kehilangan pegangan, terombang-ambing oleh keraguan dan kesedihan, perempuan dalam kacamata Schopenhauer menemukan momentum untuk menguji, memanipulasi, atau memanen kekuatan. Seolah penderitaan pria bukanlah sesuatu yang perlu disembuhkan atau diredakan, melainkan sesuatu yang diam-diam bisa menjadi pupuk bagi ambisi perempuan untuk mengokohkan posisinya dalam relasi yang kompleks ini. Ada semacam keindahan kelam di dalam dinamika ini, di mana rasa sakit yang dirasakan pria menjadi panggung bagi perempuan untuk memamerkan keluasan emosional mereka, untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka menghadapi badai yang sama. Namun Schopenhauer mengingatkan bahwa di balik keteguhan yang dipertontonkan, kerap tersembunyi kecerdikan yang tak selalu berniat menolong, melainkan menakar kelemahan pria sebagai peluang untuk memperbesar kekuasaan yang tak kasat mata. Di saat pria berjuang dengan kesendiriannya terjerat oleh rasa sakit yang menggerogoti, perempuan, dalam kacamata pesimis Schopenhauer, bisa memanfaatkan penderitaan itu untuk memperlihatkan seolah-olah mereka adalah pihak yang lebih dewasa, lebih tahan banting, lebih layak untuk dihormati. Penderitaan pria yang semestinya menjadi panggilan bagi empati justru seringkali menjadi komoditas yang menguntungkan, menjadi panggung bagi perempuan untuk mengukuhkan diri mereka sebagai pemenang dalam perlombaan tak kasat mata yang sering terjadi dalam relasi. Dalam refleksi ini, Schopenhauer seakan ingin membisikkan sebuah kebenaran yang sulit diterima banyak orang, bahwa penderitaan bukan hanya menjadi beban bagi pria, tetapi juga menjadi peluang bagi pihak lain. Bahwa di balik setiap keluhan, setiap air mata, setiap goresan luka batin yang dialami pria, perempuan bisa tumbuh subur seperti bunga yang mekar di tanah basah, memperkuat dirinya melalui penderitaan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Dan disinilah letak tragedi manusia yang tak terhindarkan, bahwa di dunia yang penuh ilusi cinta ini, penderitaan bisa menjadi bahan bakar bagi manipulasi yang tak terlihat, bahwa setiap rasa sakit yang kamu rasakan bisa menjadi senjata bagi orang lain untuk tumbuh dan menancapkan pengaruhnya lebih dalam. Seakan-akan penderitaanmu bukan lagi milikmu sepenuhnya, melainkan telah menjadi hak orang lain untuk diolah demi kepentingan yang tak selalu kamu pahami. Keempat, peringatan untuk pria. Dalam senyap malam yang panjang, di antara desir angin yang berbisik, Schopenhauer seolah melemparkan sebuah peringatan yang lebih tajam daripada pisau bagi pria yang berjalan sendirian di lorong kehidupan. Waspadalah, karena penderitaanmu bukan hanya menjadi bebanmu semata, melainkan juga menjadi lahan subur bagi orang lain, terutama perempuan, untuk tumbuh dan memanen keuntungan. Ia menelanjangi kenyataan pahit yang jarang diakui dengan jujur,
bahwa di balik simpati dan senyum yang kadang terbungkus manis, terdapat potensi bagi perempuan untuk menyalurkan energinya melalui penderitaan pria. Seakan-akan air matamu bukan hanya menjadi saksi kesakitanmu, tetapi juga menjadi pupuk yang menghidupkan ambisi, rasa superioritas, atau sekadar kepuasan emosional bagi mereka yang tahu cara mengelola rasa sakit orang lain demi keuntungannya sendiri. Dalam pengamatan filosofis yang gelap ini, Schopenhauer mengingatkan, jangan biarkan penderitaanmu menjadi panggung bagi drama yang dimainkan orang lain. Jangan biarkan dirimu terseret dalam labirin emosi yang dirancang untuk menguji kesabaranmu, menjeratmu dalam kebingungan, dan menjerumuskanmu ke dalam pusaran rasa bersalah yang tak berujung. Setiap kali pria gagal mengendalikan emosinya, setiap kali ia terjebak dalam pusaran rasa sakit, saat itulah orang lain, terutama perempuan dalam narasi ini, menemukan celah untuk merengkuh keuntungan yang barangkali tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Maka disinilah letak tanggung jawab eksistensialmu sebagai pria. Kendalikan emosimu. Pahami bahwa penderitaanmu bukan sekadar milikmu sendiri, melainkan juga bisa menjadi alat bagi orang lain untuk mengukuhkan pengaruhnya atas dirimu. Jangan biarkan dirimu menjadi tanah basah tempat orang lain menanam benih manipulasi. Tumbuhkan kesadaran akan jebakan yang tersembunyi di balik setiap senyum manis, di balik setiap kata simpati yang terdengar penuh perhatian, karena di sanalah kadang tersembunyi racun yang siap mengalir perlahan ke dalam nadimu. Schopenhauer, dengan segala pesimismenya yang kelam, seakan ingin menampar kesadaranmu, mengingatkanmu bahwa di tengah pusaran relasi yang penuh tipu daya ini, hanya kesadaran dirimu sendiri yang bisa menjadi benteng terakhir. Jangan biarkan penderitaanmu menjadi panggung bagi orang lain untuk menari di atas reruntuhan hatimu. Jadilah pria yang mampu menatap rasa sakit dengan kepala tegak, yang tidak memberikan kuasa pada orang lain untuk memanen keuntungan dari deritamu, yang tidak membiarkan dirimu menjadi sekadar bahan bakar bagi permainan yang seringkali tak kau sadari sedang dimainkan. Kelima, pentingnya kesadaran diri. Di antara kabut tebal yang mengelilingi relasi antara pria dan wanita, kesadaran diri bagaikan lentera kecil yang menuntun langkah, memberikan kilau redup bagi mereka yang berjalan di jalan penuh ranjau. Schopenhauer, dengan segala nadanya yang getir dan pesimis, mengingatkan pria untuk menajamkan matanya, agar tak terjebak dalam drama yang dibuat untuk menguras tenaga dan memeras emosi. Ia tahu bahwa di balik senyum dan kata-kata manis, sering tersembunyi pisau yang siap menyayat kesabaran, memanfaatkan rasa sakit sebagai pupuk bagi keuntungan orang lain. Disinilah pentingnya kesadaran diri menjadi penawar bagi racun manipulasi. Karena dalam setiap hubungan yang terjalin, kerap kali yang tampak sebagai cinta dan perhatian hanyalah topeng bagi kepentingan yang lebih dalam, sebuah permainan licik yang terkadang dimainkan dengan senyum yang memikat. Penderitaan pria dalam pandangan Schopenhauer sering menjadi tanah basah yang siap ditanami benih manipulasi, tempat orang lain, terutama perempuan dalam narasi gelap ini, tumbuh subur dan mengekstraksi keuntungan emosional maupun material. Kesadaran diri bukan sekadar perlawanan terhadap penderitaan, melainkan sebuah benteng yang memisahkan kepedihan yang wajar dengan penderitaan yang sengaja dipelihara oleh orang lain. Ia menjadi tameng yang melindungi pria dari jebakan emosi yang dirancang untuk memecah pertahanan mental dan menundukkan harga diri. Karena begitu pria kehilangan kendali atas dirinya sendiri, maka terbukalah jalan bagi orang lain untuk memasuki ruang terdalam batinnya, memainkan skenario yang menguntungkan mereka, dan meninggalkan pria itu dalam kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Maka pria yang bijak akan menumbuhkan kesadaran diri bagai api yang tak pernah padam, menyalakan cahayanya di tengah gelapnya hubungan yang penuh jebakan, agar mampu melihat mana yang tulus dan mana yang manipulatif. Ia akan memeriksa setiap isyarat, menelaah setiap kata, dan tidak begitu saja terbuai oleh manisnya perhatian yang berpotensi menjadi racun. Karena hanya dengan kesadaran diri yang kokoh, pria mampu membedakan mana penderitaan yang datang dari kelemahannya sendiri dan mana penderitaan yang sengaja dipupuk agar orang lain dapat memetik buahnya. Schopenhauer dalam pekat pesimismenya menyalakan api peringatan yang keras. Jangan biarkan dirimu menjadi boneka di tangan orang lain. Jadilah pria yang sadar akan nilai dirimu sendiri, yang tidak rela menjadi panggung bagi orang lain untuk menari di atas deritamu.
Karena hanya kesadaran dirimu sendirilah yang bisa memutus siklus penderitaan yang diwariskan, membuka jalan bagi kemerdekaan batin, dan menuntunmu menuju hidup yang tak lagi menjadi lahan subur bagi penderitaan yang dipanen oleh orang lain. Kesimpulannya, dalam labirin kehidupan yang penuh dengan lika-liku relasi antara pria dan wanita, pandangan Schopenhauer memberikan kita cermin yang kadang terlalu jujur, memaksa kita melihat sisi gelap dari hubungan yang seringkali kita anggap tulus. Ia memperlihatkan bahwa di balik kelembutan bisa tersembunyi kepentingan, di balik perhatian bisa bersembunyi racun, dan di balik penderitaan pria bisa menjadi lahan subur bagi orang lain untuk memetik keuntungan. Namun, dari kegelapan ini kita menemukan satu pelajaran yang tak ternilai. Kesadaran diri adalah senjata paling tajam yang bisa kita genggam. Ia bukan hanya perisai yang melindungi kita dari manipulasi, tetapi juga cahaya kecil yang menuntun kita untuk menyingkap topeng-topeng palsu yang menari di sekeliling kita. Dengan kesadaran diri, kita belajar untuk memilah rasa sakit yang harus kita tanggung sebagai bagian dari kehidupan, dan rasa sakit yang sengaja diciptakan untuk menjerat kita dalam drama yang bukan milik kita. Jangan biarkan penderitaanmu menjadi taman bermain bagi orang lain. Jadilah pria yang mampu membaca tanda-tanda, yang tak gentar menghadapi kenyataan pahit, dan yang berani menjaga nilai dirimu sendiri. Karena di dunia yang seringkali keras dan tak adil ini, hanya kesadaran dirimu yang bisa menjadi lentera untuk menuntunmu keluar dari kegelapan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa konten ini menggugah pikiranmu, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, subscribe untuk konten-konten reflektif lainnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tersadar akan pentingnya kesadaran diri dalam menghadapi dinamika hubungan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kendalikan dirimu sebelum orang lain mengendalikanmu.